Yud GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita mempelajari sebuah tema, yaitu Tuhanlah perlindungan kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yosua pasal ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja. Yosua 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Jika sudah mendapatkan, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini: tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Kita sama-sama mau diberitahu bahwa di dalam tradisi Israel waktu itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, begitu teman-teman. Tapi juga ada kasus-kasus yang sesungguhnya tidak sengaja begitu. Nah, teman-teman, bagaimana dengan orang-orang yang tidak sengaja itu? Sesungguhnya mereka bisa pergi ke kota-kota perlindungan ini, dan mereka bisa mendapatkan perlindungan di kota-kota itu, sehingga orang-orang yang mau menuntut mereka itu nggak bisa menuntut mereka karena mereka ada di dalam kota-kota perlindungan. Tetapi teman-teman, sesungguhnya ini adalah satu gambaran kecil dari apa yang sesungguhnya itu terjadi antara relasi antara manusia dengan Tuhan. Manusia yang sesungguhnya berdosa pada hakikatnya seharusnya menerima hukuman murka Allah. Tetapi teman-teman, di dalam anugerah Tuhan, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang seharusnya menerima tuntutan dosa tersebut menjadi dibebaskan dari tuntutan dosa itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu yang sudah menanggung setiap dosa-dosa kita, dan itulah sebabnya adalah hal yang penting untuk setiap kita bisa datang kepada Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat perlindungan kita satu-satunya. Itulah sebabnya teman-teman, hari ini mari kita sama-sama melihat seperti berikut. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita satu-satunya di dalam hidup kita? Mari kita bukan hanya menjadikan Tuhan itu sebagai tempat kita meminta tolong untuk segala kesulitan kita, tetapi teman-teman, kita betul-betul menjalin relasi dengan Tuhan yang sesungguhnya telah terlebih dahulu hidup dan bahkan mati untuk engkau, bagi saya, dan bagi setiap kita. Teman-teman, jangan jadi orang-orang Kristen yang hanya mau enaknya saja. Tetapi teman-teman, mari kita jadi orang Kristen yang betul-betul mau membangun relasi kita dengan Tuhan, yang mau membangun keintiman kita sama Tuhan. Teman-teman, seberapa intim kamu sama Tuhan hari ini, hanya kamu dan Tuhan sendiri yang tahu. Mungkin di depan kamu bisa memperlihatkan kepada orang-orang banyak bahwa kamu adalah seorang Kristen yang taat, kamu tidak suka berbuat dosa, teman-teman. Tetapi yang mengetahui hati dan pikiran kamu yang terdalam adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama terus menjalin relasi kita yang intim dan dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Allah tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar, kita harus menyandarkan segala apa yang kita punya, kehidupan kita, apa yang sekarang kita miliki, karena itu sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhanlah adalah satu-satunya tempat perlindungan kita, tempat kita berlindung. Hanya kepada Dia kita berlindung. Untuk menutup saat teduh kita hari ini, saya ajak kalian untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan, kita hari ini sudah menyelesaikan saat teduh. Ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan berkati aktivitas kami selanjutnya di hari Senin ini ya Tuhan. Pimpin pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, kita semua, supaya bisa makin dekat denganmu, bisa mempermuliakan namamu, dan bisa menjadi berkat bagi sesama, bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok juga masih ada
saat teduh lagi ya teman-teman di channel yang sama. Kalian juga bisa membagikan materi saat teduh ini ke teman-teman atau di grup KTB masing-masing, atau bahkan ke tetangga kalian, ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan siapapun yang kalian temui, supaya bisa menjadi berkat bagi sesama. Juga kalau misal kalian ada pergumulan atau ada pertanyaan, silakan DM Instagram Youth GKI Kanaan. Setiap jam 7 malam di hari Sabtu juga ada Zoom Fellowship. Jangan lupa teman-teman ikut join supaya makin bertambah teman-teman kita dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, setiap hari Minggu kita juga ada podcast di Spotify. Jangan lupa didengarin ya teman-teman. Terima kasih, sekian saat teduh hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalian tahu gak sih bedanya customer service sama podcast youth? Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu, tapi kalau podcast youth hadir untuk keresahanmu. Jadi hari ini kita bakal ngebahas quarter life crisis. Normal gak sih kalau kita semakin dewasa itu kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita? Nah, kira-kira dalam masa-masa kayak gitu apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan, tapi masih merasa malah makin didoakan, tapi kok kadang malah nggak ngerti kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Bagaimana sih cara ngatasin kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri? Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi, bukan dengan kekuatan kamu tapi bersama dengan Tuhan.